Hai guys, welcome to Wednesday Bible Wisdom. Tayangan kali ini merupakan seri ketiga dari pembahasan minggu lalu yang memiliki tema Jangan mengasihi dunia. Dunia sedang senyap dengan segala keinginannya. Sebelum kita menyaksikan pembahasan topik seru hari ini, mari bersama-sama kita menyembah Tuhan dengan ucapan syukur. Have a nice day and God bless you. Shalom. Sekali lagi sama-sama katakan shalom. Sampai bertemu kembali Bapak Ibu di Wednesday Bible Wisdom. Yang bersuka cita sorakan haleluya. Mari bersama-sama saya ajak kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah, meninggikan Raja di atas segala Raja. Sebab Dia yang layak. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk berdoa. Kita membawa setiap ucapan syukur kita di pagi hari ini. Sebelum kami belajar bersama-sama kebenaran firman-Mu Tuhan, kami bawa setiap persembahan kami, ucapan syukur kami ke dalam hadirat-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan telah hadir. Ini setiap pernyataan kami bahwa Engkau adalah tempat jawaban bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Bersama-sama kami nyatakan Kau telah membuktikan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, kami takkan goyah Tuhan. Yes Lord, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Engkau yang ku cinta. Selama-lamanya hanya Kau tempat jawaban bagi setiap kami, pengharapan kami. Oh
hamba Dia, Allah yang tempat pengharapan bagi kita. Haleluya, pengharapanku, jawabanku, pertolonganku, hanya ku dapat dalam-Mu Tuhan. Hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau, Yesus satu-satunya. Kami bawa setiap iman kami di pagi hari ini Tuhan. Kami bawa pengharapan kami nyatakan bahwa Engkau satu-satunya. Mari bersama-sama nyatakan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersama-Mu, ku takkan goyang, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari dengan mengangkat tanganmu nyatakan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, ya Tuhan. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyang, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyang, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau, mari nyatakan, hanya Kau, hanya Kau yang menjadi Engkau tempat jawaban kami Tuhan. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersama-Mu, ku takkan goyang, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Oh, oh, oh. Selamanya Kau ku cinta. Oh, oh. Ini setiap pernyataan kami Tuhan, bahwa Engkau satu-satunya tempat jawaban, tempat pengharapan bagi setiap orang yang memerlukan. Dan kami percaya, dengan iman kami katakan, di dalam-Mu ada jawaban, di dalam-Mu ada kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami juga siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau sama-sama belajar Tuhan. Dan kami mau bertumbuh melalui kebenaran firman-Mu. Kami percaya melalui firman-Mu hidup kami dipulihkan, diubah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami di dalam nama Yesus. Mari bersama-sama kita katakan amin, amin. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya.
Makanya saya tuh ajak teman-teman, sudahlah. Kalau kita mau kembali sebuah pokok yang benar, kembali ke pola pikir kisah para rasul, udah gitu aja. Kisah para rasul adalah kegerakan yang dilakukan oleh murid Tuhan Yesus. Ya Tuhan bisa apa? Dia Tuhan. Ya sudah, oke, geser sedikit. Murid Tuhan Yesus yang diurapi sama dengan seal-nya, sama dengan Mesias loh. Melakukan kegerakan. Kalau mereka bisa buat, harusnya kita bisa buat. Jadi kalau kembali yang asli ya kepada Kristus. Tapi kan kita yang butuh yang manusia yang lebih contoh, yang lebih nyata. Kisah para rasul. Nah, mau kasih pesan sedikit sama wisdomers, sama wisdom seekers. Jadi kalau tadi Pak Aruna cerita tentang banyak hal. Jadi kayak bagaimana secret society itu begitu luar biasa. Tahu nggak teman-teman bahwa dengan doa kita yang mungkin tidak terlalu lama, itu memberikan impact. Jadi jangan pernah berhenti berdoa. Doamu itu mempengaruhi banyak hal. Apa yang tadi, bagaimana secret society itu menghimpit kekristenan, tadi ini poin ini, dihimpit terus, sehingga akhirnya kita nanti bisa akhirnya memudar. Nah, melawannya apa? Terus berdoa, intim sama Tuhan. Kita seru ngebahas hal-hal seperti ini, tapi jangan lupa, harus doa habis itu. Harus doa, Pak. Serunya doang bahaya ya. Iya, kayak seru nonton drakor, terus udah. Jadi ini semua kita paparkan bukan berarti untuk seru-seruan loh ini. Iya. Memang ada sisi seru-seruannya, tapi abis itu kan what next-nya toh. Betul. Makanya tadi saya sangat-sangat setuju Pak Bro kalau tahun depan kita mulai ngobrol tentang pemahaman dasar. Supaya kita sebagai orang-orang Kristen ngerti what to do ya. Betul Pak Bro. Kalau begini, begini. Nah kalau kita cuma ngerti gosip aja, ya udah kayak diterpa angin, bolak-balik segala macem, nggak jelas. Nah ini jadi keseruan harus dikurangi sedikit, kita masuk yang lebih esensial ya. Esensial. Super sekali Pak Bro. Wih seru-seru nih Kak. Ini Pak Bro. Wah ini UN News. Iya ini sudah UN News ya. Newsnya UN. United Nations. Use of religion's belief to justify rights violence must be outlawed, says UN expert. Jadi gereja atau agama, kepercayaan keagamaan ya, menggunakan itu untuk memberikan pembenaran, justify ya. Jadi dia menganggap agama menghalangi yang terjadinya human rights. Itu melanggar. Ini kan perempuan sama perempuan nih. Iya, karena ya pokoknya ini Pak Bro. Iya, warna-warni ya. Iya, warna-warni itu. Padahal kita tahu pelangi itu datangnya dari Tuhan. Iya. Dan itu perjanjian loh. Pelangi itu adalah janji bahwa dunia nggak akan dihancurkan lagi. Dan pelanginya sekarang dibuat beneran. Bisa. Kenapa milih warna pelangi? Iya. Kenapa nggak warnanya adalah warna apa yang lain gitu? Kenapa? Bayangkan, mereka mengambil simbol-simbol yang ada di Alkitab, digunakan untuk melawan Alkitab itu sendiri. Jadi pas diambil simbol-simbol itu, kita nggak ada penolakan. Karena basicnya mengambil dari Alkitab. Tapi itu dibuat sedemikian rupa untuk menghantam kembali terhadap pola pikir kekristenan. Loh ya, si iblis itu kan ngerti. Jagonya kan di situ. Waktu Tuhan Yesus dicoba itu Pak Bro. Oh iya, semuanya mengambil. Dikeluarkan semua. Belum lagi Pak Bro cerita abrakadabra. Iya, bayangkan ya. Iya. Kita sampai nolak-nolak ya. Iya. Bayangkan. Nggak taunya dasarnya. Dasarnya dari situ. Dari Alkitab coba. Nah tadi, kembali lagi ke Etsy Volso, 7 gunung. Kalau kita meresponi dari awal. Itu sudah dari tahun 2000 awal loh itu. Iya. 2001, 2002. Saya belajar itu 2005. Jadi waktu itu terjadi, harusnya gereja mulai shifting, mempersiapkan. Ya. Jadi dengan teknologi, dengan termasuk gereja itu harus menjadi bapak atas mountains tadi. Ya. Kan yang bilang, gereja kok ngurusin bisnis. Gereja itu bapak atas bisnis, atas art, atas entertain, atas edukasi. Ya. Tetapi bukan berarti masuk ke sana dan menjadi bagian dari sana. Iya. Nanti lama jadi bisnis tuh. Saya tuh gini Pak Bro. Saya tuh dalam melakukan pekerjaan saya, bisnis saya tuh bukan orang pinter. Kalau diadu sama yang lain saya mesti kalah. Menang saya cuma doa sama Tuhan gitu. Itu pinter itu. Jadi itu pinter itu. Orang pinter tuh berdoa. Jadi kalau mau bikin proposal besar gitu Pak Bro, saya cuma pasang headphone, lagu pujian, saya nyembah, terus Tuhan kasih. Gini nak, slide 1 nulis ini nak. Saya bilang, terus kadang kalau udah presentasi terakhir gitu, ini gue mikir gini dari mana ya? Kok bisa tulisan begini gitu? Kekristenan lupa. Mungkin bukan lupa.
sedikit menganggap remeh itu. Kalian bisa bayangkan, ini kan perwakilan dunia tuh, UN, United Nations. Lah kalau dia sudah bersuara seperti ini, mau nolak gimana? Mau keluar hari ini dari persekutuan dunia? Kalau sudah jadi pemerintah kan susah gitu loh. Nah, kita yang ngerti, ketimbang demo, simpan suara dan pita suara yang sehat untuk berdoa. Karena tahun depan, dulu kita bilang, ini udah akhir zaman, saatnya. Iya. Tapi kali ini, kita sudah melihat di depan mata kita, yang namanya pembatasan-pembatasan itu. Seru ya tadi. Kembali lagi tadi diingatkan, Pak Bro ngingetin kita semua bahwa kita harus berdoa, Pak. Berdoa, dan berdoa. Jangan anggap berdoa itu terus saya kita capek, kok gini-gini aja nggak ada impact-nya. Teman-teman lihat. Ngomong akhir tahun nih. Iya. Resolusi tahun depan apa? Berdiri teguh dengan yang menjadi tugas Tuhan dalam hidup kita. Iya. Dan ingat, nubuatan sudah banyak loh. Tahun depan, kalau Amerika goyang, dampaknya kayak dunia nggak? Yes. Pasti. Yes. Gara-gara dulu internal keuangannya Amerika chaos, semua krisis. Chaos. Ini Biden menang, rupiah menguat. Hari ini kita lagi syuting ini 14.100. Katanya kemarin 13.800 prediksinya ya, Pak. Biden menang. Keyakinan ekonomi Amerika bagus, semuanya naik. Tapi kalau sampai ini riot, chaos Amerika, orang kalau chaos itu yang dibutuhkan apa sih? Pegang duit dulu tuh. Lah semua duit ditarik ke Amerika, dolar mau berapa? Nah, makanya sudah disiapkan. Wih, Pastor Dana. Benar nggak, Pak Bro? Jadi ini Simpson ngasih tahu. Jadi waktu itu Homer masuk ke bilik, dia memilih gitu. Dia kesel, makan tuh lah, kira-kira begitu. Dia milih quote-unquote Biden lah ya. Ini film namanya The Simpsons ya. Tapi sekarang tokohnya Homer. Bapak Ibu teman harus tahu loh. Homer tuh lambang apa sih? Homer itu nggak mikir panjang. Sukanya santai. Gemuk, depan TV, gadget. Hidupnya pokoknya ngalir sekarap-karapnya dia sendiri, suka-sukanya dia sendiri. Dan bertindak tanpa pikiran. Dulu tuh Simpson yang jahat kan. Tanda kutip, wah dia kalau bandelnya minta ampun, bukan jahat ya. Kalau ngepro adiknya juga ngeri itu. Tapi terakhir ini yang menjadi tokoh adalah Homer. Homer tuh lambang adalah tipe orang yang tidak mau tahu kondisi, maunya santai, merusak diri dengan makanan yang tidak sehat. Dia terbawa arus dunia dan baru kaget di akhir-akhir. Pastor Dana Coverstone, Anda bisa buka Google. Dia bermimpi 3 kali. Dan ini seorang dari S2-nya tentang khotbah, homiletik kalau nggak salah. Dan garis doktrinnya bukan Pentakosta. Beliau bermimpi, jarang banget tuh. Kalau orang Pentakosta mimpi mah hampir tiap hari kali, pas artinya, pas nubuatannya. Beliau dari garis yang background bukan Pentakosta. Dan dia bermimpi mengatakan bahwa di tahun 2000 ini ada 3 kali masalah besar. Karena dia bermimpi 3 kali. Ada kalender, ada tangan menggebrak meja 2 kali. Tapi pada bulan November, itu tangannya menghantam meja sampai hancur dan kalendernya bertebaran. Itu di bulan November. Dan dia mengartikan bahwa akan terjadi masalah nanti. Satu adalah COVID-19, terus George Floyd, Black Matters, itu terjadi kekisruhan, lalu pada bulan November akan terjadi masalah berat. Ini sudah tanggal sekian, belum ada masalah berat nih. Berarti masalah berat yang dimaksud oleh Pastor Dana adalah terpilihnya sementara Biden. Itu bagi kita, mana nggak hancur kok, masih baik-baik saja. Jangan lupa, ini bisa jadi pemicu. Dan nanti Januari tahun depan, kan akan dilantik siapa pemenangnya. Ini Georgia, sekarang lagi ribut nih. Jadi pendukung Trump sekarang ngawasi bener nih, karena suara ini penting. Bisa ngerubah situasi nggak? Kalau lihat angka, agak berat. Agak berat. Pak, dukung siapa? Kan gitu. Itu pertanyaan semua orang sih gitu. Pak, dukung siapa? Banyak di komen, Pak. Saya nih, dengar baik-baik. Saya mendukung yang ada di firman Tuhan. Saya mendukung kegerakan Tuhan. Dan ingat, Tuhan bisa pakai Kores.
Ya, betul. Jangan berkata bahwa Tuhan nggak pakai yang namanya Nebukadnezar. Siapapun yang Tuhan pakai, saya hargai. Tuhan mau pakai Trump, saya hargai. Jangan mengerti, apa terus Biden terpilih, Tuhan nggak setuju? Dan ini kan banyak yang bertanya, ada nubuat Pak, nabi-nabi mengatakan yang menang Trump, yang kenapa yang menang sekarang Biden? Apakah nubuat, apa lu buat? Nah. Apa nih, nah? Punya juga nih, ini Nabi Elisa, itu bisa membaca pikiran Raja Aram dari kamarnya. Punya urapan itu kah, Pak Bro? Enggak, Hebat bro. banget loh. Enggak, bro. Cuman ngikutin. Banyak dapat masukan dari teman-teman. Kita kan bahas ya. Iya. Supaya teman ini rame di semua grup. Iya. Bahkan ada grup sampai live berantem. Ini saya percaya orang ini nabi. Sekarang dia menghina nabi saya. Saya lagi mikir gini. Kita ini sama-sama Kristen dewasa nih memahami nggak sih arti kata nubuatan itu apa? Iya. Ini simpan dulu ya. Kita cerita Pesta Dana lagi ya. Iya, ini kembali ke Dana lagi, Bapak. Di Pesta Dana bercerita bahwa akan terjadi masalah ekonomi yang berat di Amerika. Kita mungkin berpikirnya berat itu adalah, nanti akan terjadi yang namanya financial recession. No. Berat bisa berarti begini. Chaos. Perang. Ingat, di sana tuh senjata bebas tuh. Ini gambarnya pakai senjata. Iya. Ya kalau di kita masih lempar-lemparan batu, bambu runcing gitu, ketepel. Kalau mereka senjata lo pakainya. Nah, apakah yang Profesor Dana Coverstone lihat dalam mimpi sudah terjadi? Jawabannya sudah. Dan yang terakhir Profesor Dana mengatakan, akan terjadi kesulitan soal uang. Bukan berarti, ini resesi ekonomi. No. Karena dalam mimpi kan kita nggak bisa ngelihat skala toh. Apakah itu skala regional, skala nasional, atau internasional. Betul. Mungkin juga adalah masalah terjadi di negara bagian ribut. Kan ingat waktu itu di toko-toko dipasang triplek tuh. Iya. Udah dicabut lagi kan. Nah, mungkin juga beliau mengatakan ini, kita berdoa cancel. Tolong teman-teman Bapak Ibu yang menyaksikan dengar baik. Profesor Dana sedang bermimpi menceritakan mimpi. Nanti ngomong lagi nubuat lagi. Tolong bedakan antara marifat, nubuat, mimpi, penglihatan. Ini kalau nggak dibedakan semua, nubuat. Begitu meleset, lu buat dong. Enggak loh. Ini lagi cerita mimpi. Mimpi itu Profesor Dana tidak bisa ambil akses. Ya kalau sekarang orang lagi tidur, gimana motong akses kan nggak bisa. Nggak bisa interupsi kan. Dia lagi cerita. 2 mimpi dia terbukti benar. Yang 1, tinggal tafsirnya aja. Akan jadi chaos. Kita pikir chaos gebuk-gebukan. Bukan. Buat orang Kristen Puritan, terpilihnya Biden itu chaos besar. Kristen yang tipe Puritannya tipe tradisional. Jadi si Simpson ini nggak literally dia mau menyampaikan. Artinya memang quote-unquote civil war lah. Bisa disebut. Chaos tadi Pak Bro. Tapi bukan akhirnya fisik demi fisik gitu. Jangan-jangan begini, di sebuah tempat kecil perumahan, ada 2 kelompok massa berantem. Dilihat oleh mimpi. Nah, bisa saja si pemimpin mengatakan, ini perang atas negara. Belum tentu negara loh, skalanya. Jadi, hati-hati untuk mengatakan skala dalam mimpi. Yang dilihat apa dulu? Nah, film ini ngomongnya civil war. Ini satu negara bagian kisruh aja, yang lain tentram-tentram, bisa mendunia. Betul. Jadi, kita tunggu ini sampai Januari. Tapi ingat, dari 3 mimpi tersebut, 2 sudah kejadian. Dan 1 sudah setengah kejadian. Jadi dari 3, 2,5 udah kejadian. Dan sejak Pastor Dana men-sharingkan mimpinya, banyak terus akhirnya hamba-hamba Tuhan yang keluar. Ya mulai cerita ya. Mulai cerita. Ya, saya lihat data gitu. Saya cuma bilang, saya bukan Pak Bro kan juga ngajarin apa itu kan harus diuji, harus terus didoakan gitu. Kadang buat untuk diuji, bukan diterima. Kadang itu benar-benar akan terjadi, tetapi kalau dukungan tadi pengujiannya itu tidak kuat, bisa nanti patah di tengah jalan. Bisa patah ya. Ya termasuk inilah saya tadi mengatakan bahwa kenapa sih jadi menarik, karena beliau ini kan backgroundnya bukan seorang yang dekat dengan tanda kutip karunia-karunia roh. Iya. Itu kalau orang ini adalah orang karismatik Pentakosta lain cerita. Iya. Gitu. Nah, balik ke sini Pak Bro.
Yang tadi lagi. Balik sini, Pak Bro. Enggak, maksudnya gini, Pak Bro. Cuman banyak yang bertanya juga, di grup juga banyak yang bertanya. Jadi kita harus menanggapi seperti apa. Oke. Mohon maaf teman-teman, ini jadi apa yang data di sini itu semuanya saya meng-capture dari komen teman-teman segala macam yang ada di YouTube, saya kumpulin. Intinya adalah di lapangan ada begini. Dan kita harus menjawab. Bukannya kita mau menjelekkan hamba Tuhan, enggak. Detail aja ya, pakai teknis ya. Ya. Saya akan pelan-pelan supaya jangan sampai ada yang salah mengerti. Ya. Nomor 1, saya mau bertanya dulu, Anda mengutip dari hamba Tuhan, mengucapkan kata-kata tentang peristiwa masa depan. Ya. Prophesy. Ya. Saya mau tanya dulu, yang disampaikan itu nubuat atau bukan? Karena banyak yang saya lihat, saya kan juga nonton, yang Anda bilang, ini nubuatannya salah, saya juga nonton. Waktu saya nonton, saya lihat, ini bukan nubuat. Terus orang itu bilang, tuh, nubuat gak kejadian. Yang dia ngomong bukan nubuat. Dan dia sedang mengatakan nubuatnya salah. Ributlah di antara member tuh. Yuk ngatain pendeta. Biji mata Tuhan. Ada yang bilang, enggak, dia salah ngomong. Pertanyaan gini, yang ngomong mempost video itu, tahu tidak ini levelnya apa? Jadi nomor 1, waktu Anda mendapat sebuah cerita seorang hamba Tuhan bicara depan mimbar, tolong Anda lihat, itu nubuat atau bukan? Nubuat itu apa sih? Pertama adalah, kalau PL sama PB, itu ada karakteristiknya. Nubuat yang ada di PL, itu bicara mengenai sebuah kondisi hati Tuhan, yang diperintahkan kepada manusia untuk melakukannya melalui hambanya, sang nabi itu. Dia bercerita atas nama Tuhan. Makanya demikianlah firman Tuhan akan terjadi. Gitu ya. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, apa pasti terjadi? Nomor 1, Anda harus lihat Tuhan sedang memerintahkan atau sudah memberikan sebuah nego. Nebukadnezar pernah bermimpi. Bukan nubuat loh, mimpi. Mimpi mengatakan bahwa pohon besar tuh dia ditebang pohonnya, jatuh diikat dengan tunggul 7 tahun jadi gila kan. Daniel mengatakan, raja, kamu kan jadi gila 7 tahun, begini. Tapi Daniel bilang begini, mimpi ini nggak bakal terjadi kalau raja melakukan keadilan, belas kasihan. Bisa di-cancel nggak? Bisa. Tapi itu levelnya bukan nubuat, itu mimpi. Nah orang Kristen sekarang, kebanyakan, nggak sedikit sih, tapi banyak. Kalau ada kata-kata yang tanda kutip forecast, masa depan, heboh, nubuat, levelnya jangan-jangan adalah impresi. Saya tuh mendengarkan seorang hamba Tuhan yang lagi rame kok ini. Ngomong di satu grup ya, pernah ada. Sampai ribut, sampai live loh. Ada yang bilang gini, oh jangan ngamuk-ngamuk gitu. Ada yang bilang ini, saya ini mau tolong mengerti, Anda yang ada di grup, di WA grup terutama ya, itu kan tolong ngerti bahwa kata-kata dengan tulisan tuh beda sense loh. Berikan sedikit stiker atau emoji untuk menunjukkan bahwa Anda tuh hatinya apa. Dan banyak nih tanda kutip nih yang nggak paham WA, suka nulis pakai huruf besar semua. Anda menulis pakai huruf besar semua, tolong mengerti. Masuk ke dalam medsos itu ada etikanya. Anda melanggar dengan kata-kata, oh saya nggak paham kok. Nggak paham jangan main medsos. Gitu. Kayak saya tuh nggak main medsos, Bapak Ibu. Makanya diomelin orang nih, Pak, pakai medsos. Ini menyapa kapan-kapan. Susah banget kontak baru. Enggak, Bapak Ibu, susah Pak Bro, susah ya? Mohon maaf. Kontak saya gampang. Telepon saya di GSM. Kapan saya pernah tolak? Kecuali lagi tidur, lagi doa, lagi pelayanan, lagi syuting WBW. Asik. Enggak, banyak orang ngontek saya, namanya tidak ada, tidak cerita ini siapa. Nah, kadang-kadang saya juga mikir, ya saya masih terbatas. Saya bukan ngomong gimana-gimana, saya WA Pak sering buka, jarang. Paling keluarga atau yang namanya masuk, kayak Pak Bro. Nomor 1 ada nama Vino, ya saya jawab dulu. Asik. Lah nama nggak ada namanya di bawah, sekali buka 400.
Nah, Mohon apa maaf, namanya? Pak Bro. Nah ini meresponi Pak Aruna, inisiatif dari GBI Kebon Sirih adalah membuat grup WBWWA adalah sebenarnya untuk mengantisipasi hal tersebut. Sehingga yang masuk di grup adalah orang yang terdata dengan baik. Iya. Sehingga kita tahu siapa mereka dan di situ juga kita mulai mengedukasi lah bagaimana cara sosmed yang baik. Mengucap syukur, terima kasih buat admin GBI Kebon Sirih yang begitu lihai mengatur semuanya dengan baik. Mohon maaf kalau masih ada yang salah-salah. Kita mencoba untuk yang terbaik lah ya. Namanya belum nggak kenal, tiba-tiba mau masuk semua gitu kan ya. Gak apa-apa. Ya. Balik lagi. Nomor satu. Ya. Hamba Tuhan tuh mengatakan bahwa satu hari saya bertemu dengan Tuhan. Ya. Dan walaupun Tuhan tidak bicara, saya bisa mengerti keinginan hati Tuhan. Untuk Tuhan maunya A. Ya. Terus dia cerita nih dalam khotbah. Nubuat bukan? Bukan nubuat itu. Dia mengerti isi hati Tuhan, Tuhan maunya A. Terus dia mengatakan, jemaat tolong lakukan A. Atau pilihlah A. Karena A ini yang hati Tuhan mau. Emang Tuhan ngomong maunya A? Enggak. Ini hamba Tuhan bisa melihat isi hati Tuhan. Nubuat bukan? Bukan. Nubuat itu jelas. Demikian firman Tuhan. Ini. Titik, sudah. Kayak Jeroboam bin Nebat. Bla 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 bla, selesai. Ahab, selesai. Kejadiannya bisa puluhan tahun lagi nanti. Kejadian, pasti. Nubuat itu kan terjadi. Karena dari Tuhan. Nah, yang Tuhan tolak adalah kalau orang bernubuat demi nama Tuhan. Sekarang saya mau tanya, hamba Tuhan menyampaikan sesuatu, isi hati Tuhan. Apakah ada kata begini? Demi nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Akan terjadi seperti ini. Dan levelnya apa ini? Ini negotiable atau fix? Karakteristik dari nubuatan tidak pernah dicermati. Dan tiba-tiba, ini nubuat nih. Dia sendiri menyatakan itu nubuat, pas gagal, dia cerewet sendiri. Artinya waktu kita menentukan hamba Tuhan ini sedang bernubuat atau tidak, kita juga harus lihat background-nya dia dong, Pak Boy. Pertama background, kedua teknik waktu menyampaikannya. Saya sendiri memilih, kalau saya berkhotbah, saya dapat sesuatu, saya cuma bilang begini, saya dapat sebuah impresi dari Tuhan. Ya. Saya mendapat sebuah kesan dari Roh Kudus. Walaupun saya tahu persis itu benar-benar itu Tuhan lagi bicara. Saya bertahan sedapat mungkin. Kecuali jelas Roh Kudus berkata, sampaikan atas nama. Ya. Saya berkata, demikian firman Tuhan Yesus. Dan saya selalu begini, yang saya terima pada jam, dalam situasi, saya tuh detail. Gitu ya. Mungkin karena background saya pengajar ya. Supaya orang kalau nerima tuh nggak salah ngerti. Iya. Dan sekarang banyak orang berdebat, hanya untuk satu kata. Iya. Yang berangkat dari wacana berbeda. Sebelum kita lebih dalam lagi, kan tadi ada gambarnya tuh. Ya. Saya balikin dulu kepada yang bertanya dan ribut. Anda tahu nubuat itu artinya apa? Jangan, ini kan kata-kata ini memang kata-kata yang muncul sebagai sindiran di dunia sosmed ya. Iya. Itu mah lu buat. Sekarang saya mau tanya. Orang harus ngerti dulu arti kata nubuat itu apa. Kadang-kadang nggak ngerti, menyamakan itu jadi menyamakan dengan nubuat, pas gagal langsung dia lari ke sini. Apalagi dia mengidolakan Itu. Iya. Dan abis itu mundur. Iya. Itu dari Tuhan mundur dari Tuhan, nggak suka lagi. Iya. Tolong bedakan. Hamba Tuhan kadang-kadang begini. Saya dapat melihat ini. Yang dia lihat itu mungkin cuma segini. Pas ditarik ke beda lagi loh gambarnya. Iya. Nah itu jadi perspektifnya Pak Bre. win dalam bentuk apa? Win itu macam-macam loh. Satu, menang dalam pergumulan. Menang dalam kehidupan. Iya. Oh, saya ini pernah kejadian kok. Engkau pasti menang. Apa? Setelah ngalami dihajar, difitnah orang, dijelekin orang, tapi saya bisa senyum dan mengucap syukur bahwa Tuhan terima kasih bahwa aku ini masih boleh ngalami dan ada di sini. Dan itu menang. Dan Tuhan berkata, kau sudah menang. Iya. Saya pikir tuh menang pertama adalah yang mengfitnah saya tiba-tiba sakit gitu ya, yang menghina tiba-tiba ada kecelakaan. Enggak loh. Kata win itu dasar sudah konstatasi
Pilpres, kata win artinya apa? Jadi presiden. Nah, itu loh. Sesimpel itukah Tuhan bicara? Kan kita ada channel lain yang membahas Tuhan kalau bicara, waduh jelimet. Lewat sejarah, waktu pemilihan orang, Tuhan bicara. Betul. Nggak semudah itu kata nubuatan boleh keluar. Nah, ingat Bro cerita tentang 5 rabi. Itu Pak Bro nyebutnya pesan, bukan nubuat. Iya, itu nubuat loh itu. Itu orang bilang nubuat itu. Enggak, saya tetap dengan pemakaian kata adalah pesan. Karena kalau sampai nubuatan gagal, kita sudah menulis caranya loh. Rajam. Ya. Yang sekarang bilang, tuh pendeta ngomong rajam aja. Hati-hati bicara. Hati-hati bicara. Iya. Nah, ini yang tidak dewasa dan tidak memberikan sebuah kontribusi positif terhadap kekristenan. Gitu. Makanya dasarnya harus dikuatin dulu Pak Bro. Tahun depan. Jadi hati-hati, tahan dulu bicara. Kalau taunya mungkin belum dalam, kita harus bicara dengan sebuah pemahaman yang sama dulu. Iya. Pernah ke Bali, saya pernah ke Bali, kita ngobrol soal Bali. Bali mana nih? Uluwatu atau yang tempat lain? Iya. Lah kalau tempat yang lain kita ngomong Bali beda lagi loh. Iya betul. Gitu. Kamu mau naik mobil atau naik pesawat? Dia kesange, dicakar monyet sama dicolong kacamatanya. Terus bilang Bali nggak enak. Iya. Dan kalau Uluwatu kan bilang, ya ini gimana sih? Bisa nangkep ya? Pakai kembali lagi nih. Oke, jadi soal win, nubuatan kita nggak pernah tahu ya. Dengan Trump menerima kekalahan hati legowo, secara Alkitab, he's win. Iya, karena dia kan egonya besar sekali, Pak Bro. He's winning the kontestasi ini. Iya. Secara pribadi dia menang. Iya. Bisa nerima nggak? Jadi kata menang tuh hati-hati. Lah yang kita yang orang jauh, orang Indonesia ngeliatin Pilpres Amerika ngomong menang, ya menang tuh jadi presiden. Enteng sekali ngomongnya. Di mata Tuhan nggak pernah salah loh. Dia bilang sama Petrus, kalau aku ingin Yohanes tinggal hidup sampai aku datang. Bukan bisnismu ya, urusanku itu. Terdengarlah berita gibah. Yohanes tidak akan mati sebelum Tuhan datang. Ternyata benar tuh, benar. Dia melihat Tuhan dalam bentuk spiritual. Tuhan nggak bohong loh. Iya. Lewat ya? Lewat. Kita bahas. Oke. Sebenarnya nextnya ini tentang Ivanka yang tadi. Oke. Ya udah, berarti lewat. Lewat ya? Lewat aja. Nah, sedikit sini Pak Bro. Ada satu agenda nih. Dari kemarin kita waktu bahas meet and greet yang pertama, Pak Bro cerita asalnya UN, terus elit global gimana segala macam, Illuminati dan lain-lainnya. Ada satu, saya ngeliat sekarang ini terjadi Jerman mengalami kota-kota lockdown kota. Eropa sedang lockdown lagi nih. Naik. Betul. Ya, naik lockdown Kurvanya lagi. naik. Kurvanya naik. Jakarta, Indonesia juga mulai naik lagi. Ya, betul. Dan tiba-tiba dikerucutkan. Kemarin kan, wah nih vaksin kita ribut dan segala macam. Tiba-tiba muncul Pak Bro. Ini Pak Bro. Oh ini buku. Iya. Ini tahu ini. Yang ini saya belum baca. Kalau teman-teman bisa baca lebih duluan nanti kita undang di sini. Nah, Klaus Schwab. Iya. Saya cuma ngelihat gini Pak Bro. Semua gelombang kedua tentang COVID ini adalah untuk mempush ini yang terjadi. Ini di World Economic Forum. Ya. Kata riset yang dipakai hari-hari ini, walau secara duniawi dan spiritual kita tahu, kita sedang dikembalikan untuk lari kepada panggilan kita awal. Apa konteks di kepala saya soal riset dalam spiritual? Kembali kepada pola pikir jemaat mula-mula. Bukan pola ibadahnya ya, pola pikirnya. Nah, Ibu Yohana, apakah melaksanakan amanat agung termasuk pelayanan mengajak orang untuk sungguh-sungguh dalam Tuhan? Karena banyak orang yang mengatakan dirinya pengikut, tapi hidupnya tidak sesuai. Sehingga apakah bila kita memberitakan Injil kepada mereka, ini termasuk melakukan amanat agung? Amanat agung itu sebetulnya ada 3. Pertama adalah muridkanlah semua bangsa. Kedua adalah masuk dalam liturgi, yaitu baptis. 3 adalah ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Nah, baru disertai sampai akhir zaman. 3 ini itu berulang. 1, terima Tuhan Yesus.
muridkanlah semua bangsa. Jadi konsep yang ditawarkan pertama itu adalah bukan cuma tobat hilang, muridkanlah. Muridkanlah bukan sebetulnya sebuah targetnya apa? Ya muridkanlah itu. Baptis. Dua hal ini jangan pernah menunggu. Jangan pernah birokrasi, tata aturan, tata cara, sistematik, gereja, lembaga, apapun rohani nggak boleh menghalangi dua ini. Jadi nomor satu, terima Tuhan Yesus itu hitungan detik kalau saya. Kedua, baptis hitungannya masih hari. Mau baptis ya? Tunggu aja nanti 4 bulan lagi. Mending telepon saja langsung ke WBW. Nanti dilayani langsung. Iya tuh. Mau baptis kok nunggu 4 bulan, baptis nunggu 3 bulan. Mau nuai apa tidak kan begitu. Ketiga adalah melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi amanat agung itu adalah pelayanan utama kita. Bukan termasuk pelayanan. Melaksanakan amanat agung adalah esensi utama dari pelayanan kita. Bukan termasuk pelayanan. Kalau termasuk sepertinya pelayanan lebih besar daripada amanat agung ya. Tidak. Amanat agung itu adalah tujuan di muka bumi ini. Jadi, kenapa kita belajar firman Tuhan? Kenapa kita diperlengkapi untuk itu? Nah, sekarang banyak orang itu belum sungguh-sungguh. Diajaklah orang itu supaya sungguh-sungguh. Bagian amanat agung nggak? Yes. Karena kan tadi ada yang namanya ajarlah mereka melakukan apa yang kuperintahkan. Yes. Jadi, menginjil kepada orang belum percaya, tanda kutip adalah mengkristen orang Kristen. Bukan dalam arti mindahin gereja ya. Oh, kalau belum baptis sama saya, belum ikut gereja saya, belum ikut yang namanya gereja saya, berarti belum Kristen. Terjadi loh ini sebetulnya. Jadi, superioritas denominasi atas denominasi lain. Tidak boleh. Jadi, ini bukan termasuk pelayanan. Inilah pelayanan kita. Gitu. Jadi tidak bisa dikatakan ini lebih besar dari ini, karena ini adalah yang utama. Ya. Tapi ingat, ada urutannya. Makanya kekristenan hari-hari ini dengan adanya aturan pemerintah, budaya dunia, cenderung untuk tidak mau yang nomor satu. Jadi yang Kristen itu dipoles lebih mantap lagi Kristennya. Nah, Kristen dipoles jadi lebih mantap Kristennya, tujuannya apa? Untuk bisa membawa orang belum kenal kepada orang kenal. Kalau dipoles terus lama-lama, wah terjadi yang namanya perlombaan kompetisi poles-polesan. Nah, muncullah beberapa hal yang sebelum pandemi kemarin kan. Jadi itulah intinya. Dan setelah pandemi baru ketahuan. Baru ketahuan. Kalau zaman pandemi begini, sudah pergi pelayanan kita adalah amanat agung, tidak ada kegoncangan berarti. Ada goncangan nggak? Ada. Tidak berarti. Karena tetap kok. Gitu. Nah, Pak Bro, kalau ngeliat dari sini, yang saya dapat tuh kayak begini loh, Pak Bro. Kelompok orang yang mau dituju. Tadi kan Pak Bro menyebutkan adalah amanat agung itu bukan another pelayanan, memang itu yang harus kita lakukan. Itu pelayanan kita ya. Tapi kalau di sini apakah seperti kisah 1:8, Pak Bro? Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Bisa. Jadi kita ini harus lakukan semuanya. Ada yang bilang gini, saya mah pokoknya siap membaptis kapan saja. Ya, you nungguin orang nganter ke tempat Anda kan? Tugasmu apa? Baptis doang. Iya, itu Anda baru lakukan sepertiga dari amanat agung. Semua. Jadi tidak di kelompok tertentu, semuanya. Semua. Sampai ujung bumi. Iya, sedapatnya semuanya, sewaktunya ada itu. Kebanyakan kita menghindari yang pertama dengan menambahkan suntikan ke yang nomor 2. Atau ditambahkan kepekatan di nomor 3 untuk menghindari 1 dan 2. Kalau ditanya sebenarnya siapa sih yang boleh membaptis? Sebetulnya semua orang Kristen yang telah dibaptis boleh membaptis. Sebetulnya loh ya. Sebetulnya. Lah rasul-rasul itu pendeta bukan. Tapi tentu saja kita sekarang kan ada yang namanya adalah administrasi, standarisasi segala macam. Nah itu juga kita harus hormati sebagai sebuah lembaga. Ingat, gereja adalah pilot project atau bentuk yang paling gampang menggambarkan kerajaan sorga. Jadi lembaga itu jangan orang menyerang lembaganya, tidak, nggak ada yang salah dengan itu. Gitu. Ya, thank you Pak Bro. Bu Yohana? Ya. Oke, kita lanjut sebentar Pak Bro. Cek durasi. Yang berikutnya,
Nah, ini pertanyaan berikutnya dari Pak Andre Sinaga. Shalom Pastor Aruna, mohon penjelasannya apakah free will milik manusia yang dipakai untuk melanggar perintah Tuhan di Taman Eden bisa juga digunakan untuk melawan antikristus baik tunggal maupun jamak di akhir zaman? Nah, ini agak aneh nih. Saya juga kurang jelas nih. Coba kalau Pak Andre bisa memperjelas ya. Free will manusia dipakai di Taman di Eden untuk melawan keinginan hati Tuhan. Apakah bisa dipakai untuk melawan antikristus tunggal maupun jamak? Ya, kembali lagi. Anda melawan antikris itu kan zaman sekarang perlunya cerdik dan tulus. Ya. Contoh, Herodes minta semua anak mati. Pertanyaannya, apakah Joseph dan Mary dengan iman yang sangat kuat itu, dipilih jadi orang tua, memelihara Tuhan Yesus, mana iman nggak kuat ya? Apakah mereka akan berdoa, angkat senjata, mobilisasi orang untuk melawan Herodes? Atau memilih sebuah cara yang indah sesuai dengan tuntunan Tuhan untuk menyingkir ke Mesir? Jadi pertanyaannya, yang dipakai untuk melawan antikris sama tunggal maupun jamak, kita sudah buat sekarang kok. Salah satu yang kita buat hari ini dengan kita membeberkan info-info supaya Anda kalau melihat lambang-lambang sudah tahu. Antikris dan antek-anteknya, Kristos dan Kristi, itu semuanya menggunakan simbol. Jadi mereka tuh kalau hadir, ada simbolnya. Contoh, saya ini punya anjing di rumah. Dan binatang kan suka memberikan tanda kepemilikan dengan air seni. Betul. Makanya kalau rumah ada anjing, musang nggak berani datang tuh. Dan musang selalu tahu, anjing culun apa tidak. Oh iya? Dari jenis. Jadi jenis tahu. Jadi kalau anjingnya cuma gonggong doang tapi nggak pernah galak, dia tahu dia akan kemana. Kucing pun begitu. Nah, sama. Ingat, namanya the beast loh, binatang loh. Iya. Kemanapun mereka pergi, dia akan meninggalkan simbol-simbol. Bukan berarti kita, kalau dia ada di utara, saya nggak utara dong. Enggak, kita ini anak Tuhan. Cuma ingat, kadang-kadang kita ke utara, bukan melawan iblisnya. Kita jebur situ. Terikat di situ, itu bahaya. Jadi, bisa nggak dipakai untuk melawan? Kita punya free will. Gunakan free will Anda. Yang terbaik adalah, gunakan untuk melakukan kehendak Tuhan. Itu yang terbaik. Ya. Dengan free will ya, bukan dengan terpaksa loh. Ya. Free will. Bisa nggak ngelawan antikristus? Ya, berhikmat cara ngelawannya. Gitu. Siapa? Andre? Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini pertanyaan berikutnya dari Pak Samba. Gimana tanggapan Pak Aruna mengenai Bible Code tadi sempat dibahas juga? Oh, tadi udah dibahas ya. Jadi, bagaimana tanggapan tentang Tumblr? Ya. Tumblr di depan mata kok. Bible Code itu mau dibilang tidak ada gimana, bilang nggak percaya nggak ada, yang dituliskan terjadi semua kok. Bible Code itu adalah sebuah cara, sekarang pakai mesin, pertama kali diperkenalkan oleh Michael Drossin, seorang wartawan, tahun 94, waktu itu saya lupa bukunya, 94, ditambahkan lagi dengan seorang pastor bernama Grant Jeffrey, dengan judul buku adalah The Signature of God, Tanda Tangan Allah. Dan itu dikembangkan sekarang oleh Rabi Glasserson. Dia, karena dia orang Rabi, lebih tahu lagi, lebih jago lagi dibandingin dua pendahulunya. Ini Rabi ini sakti sekali, dia bahasanya sudah tahu, Torahnya dia hafal. Bagaimana tanggapannya? Oke, menurut saya. Jadi, itu tertulis, itu ada, algoritmanya ada. Algoritmanya ada. Dan itu, yang problem itu adalah mengartikannya. Nah, ingat, dalam Bible Code, misalnya satu layar begini, itu ada misalnya di situ Donald, gitu ya. Nanti ada lagi di sana yang namanya adalah misalnya Biden. Minggir gini, win. Minggir lagi, kalah. Anda bilang apa? Wah, ini mungkin Trump menang, Biden kalah. Nah kan suka-suka Anda mengartikan itu. Ada tahun, itu yang namanya tahunnya bisa begini, bisa begitu, bisa begini. Nah kita begitu lihat angka tahun, langsung pengen banget ada kata, misalnya pengangkatan, ada tahunnya, langsung di copy. Ingat, ini kata pengangkatan, tahunnya begini nih. Ternyata di sini ada tahun lagi, ini ada tahunnya lagi. Lama-lama kan orang tergantung preferensi. Kalau dia pengen rapture-nya di sini, dia tampilkan yang ini dengan yang ini. Kalau yang pengen rapture-nya di tempat lain, ini dan tahun yang di sini. Lama-lama kan
sebuah fakta kayak beginilah, kita kalau foto, angle yang bagus. Ini semua gambar bagus, ambil angle-nya saja. Karena Anda pengen, Anda suka dengan yang namanya olahraga nge-gym. Ya. Waktu Anda shoot ke sini, Anda cuma ambil huruf ini, gym. Segini aja nih. Gym. Tuh kan, nge-gym tuh bagus tuh, bukti ada huruf gym-nya. Harus kalau ngelihat Bible quote ya, tarik ke atas, bacanya adalah satu perkamen. Perkamen itu gimana, Pak? Jadi tulisannya satu halaman gitu aja. Satu halaman. Ya. Kan kalau zaman itu kan pakainya gulungan ya. Iya. Gulungan itu. Iya. Jadi satu halaman. Nah, saya juga kebetulan kurang paham sih Bible Code. Nah, Bible Code ini apakah sama seperti kitab misalnya katakanlah Henokh yang tidak termasuk di dalam bukan. Bukan. Bible Code itu diambil dari gini. Kitab Torah ada 5. Yaitu adalah Kejadian sampai Ulangan. Iya. Kan hurufnya tidak ada spasi. Iya. Maksudnya nggak ada spasi 2 gitu. Spasinya sama semua. Iya. Nggak ada tanda baca, huruf semua. Terus bawah sama. Jadi urutnya sama. Itu bisa baca begini, silang-silang begitu. Jadi itu bisa. Jadi silangnya ada sebuah kata-kata. Gitu. Salah satu yang menarik adalah pembunuhan Yitzhak Rabin kalau nggak salah ya. Ya. Oleh seseorang itu. Itu nama Yitzhak Rabin. Mati. Bunuh pembunuhnya. Asik. Itu tayangkan, orang kaget. Hah? Dari zaman ribuan tahun yang lalu, akhirnya sudah bilang akan ada orang bernama Yitzhak Rabin dibunuh oleh seorang bernama ini, kematian pembunuhan. Dikasih tahunnya. Tahun Yahudi ya, bukan tahun kita. Iya. Tapi itu kan satu lembar itu tuh bisa menjadi begitu banyak kata-kata. Nah, khawatir saya selama ini adalah orang hanya menyorot kata-kata yang dia mau. Kayak tadi nge-gym itu loh. Tidak dilihat. Ini berapa huruf nih? Ini berapa huruf nih? Yang diambil cuma gym-nya aja. Atau kalau saya adalah orang Kristen, satu lama ini cuma diambil yang Bible-nya saja. Nah, itu kan menjadi menghilangkan informasi. Kalau yang Anda pengen lihat betulan satu halaman. Jadi ada kemungkinan orang melihatnya secara subjektif yang dia suka. Masalahnya hurufnya huruf Ibrani. Oke. Rabi pun dia hanya menunjukkan yang menurut pandangan Rabi penting. Jangan lupa, Rabi sama Anda, pola pikirnya sama apa beda? Kristen apa bukan? Dia bukan Kristen. Jadi percaya nggak? Saya percaya ini Bible Code, ini ada. Ini kan bukan apa keyakinan kita bisa percaya. Ini adalah fakta. Orang bilang ini science, spiritual science, gitu loh. Berarti bisa sama kayak ILS-nya Rabi Vaknin. Iya. Yang pakai apa nyebutnya itu? Apanya? Dalam menghitung itu. Nah itulah Bible Code. Oh itu Bapak. Itulah Bible Code. Oh. ILS itu Bapak. Iya, jadi apa jeda apa itu? Itu ya. Jadi perhitungannya dia tepat karena menggunakan itu. Iya betul, itu Rabi. Dia harus melihatnya. Nah, Rabi melihat dengan janji-janji yang ada di kitab PL. Tapi sebetulnya di dalam situ masih ada informasi yang dari PB. Nah, kalau nggak salah Pak Bro itu cerita, Rabi itu misalnya dapat sesuatu nih, tujuan ke Bethlehem, tapi ternyata di tengah ada apa-apa, itu bisa cancel Pak Bro, di ujungnya. Maksudnya pesannya gitu. Oh iya, karena gini, Rabi tuh bisa tahu, ini cerita, kan dia bisa bahasa Ibrani. Nanti dalam kata-kata misalnya ada penghancuran. Ya. Itu bayangkan aja, penghancuran, perang, ada nama Barak. Barak itu Obama maksudnya. Berarti zaman Obama ada perang dong. Nanti dulu, di tengahnya ada apa? Biasanya, yang saya pernah tahu ya, ini perang, Barak, kematian, tengahnya ada gini, pertobatan, Teshuva. Lah kalau sudah ada masalah begini, tiba-tiba, tobat, cepet tobat. Apa Amran Vaknin bilang? Rabi Amran Vaknin, dia bilang gini, cepetan tobat. Kalau tobat cancel nih. Oh iya. Nah kan, ini. Jadi tolong ngerti, Bible Code itu jangan serta-merta, kan kita nih membaca apa yang disajikan oleh Rabi. Kacamata Rabi loh itu. Jadi kalau kita pengen tahu lebih lengkap, bikin Bible Code sendiri. Cuma kan metodenya mahalnya bukan main. Nah, Pak Bro ngomong gitu, jadi artinya setiap Rabi punya Bible Code sendiri. No. Jadi kayak tadi Saya rada kurang paham soalnya Pak Bro. Jadi ini ada huruf-huruf ya, huruf-huruf.
Nah. Itu kalau ke samping ada kata-katanya. Kayak teka-teki silang tuh ada. Iya. Nah itu kata-kata ada berapa jumlahnya dalam satu lembar itu? Bisa ratusan. Yang membuat siapa Pak Bro? Si Bible Code itu? Itu adalah Alkitab. Tulisan bahasa Ibrani dari 5 kitab pertama. Tulisannya. Itu kalau bisa baca huruf apa? Oh jadi dia gulungan Alkitab, Ya. tapi cara membacanya dengan gaya Bible Code. Iya, betul. Oh. Jadi dari satu itu huruf itu kan banyak hurufnya. Iya. Carilah kata makan di sana. Bisa dapatkan ini? Iya. Oh, makan gitu. Carilah kata transportasi. Oh, di transportasi ini gini. Kayak tebak itu kata-kata. Pernah ya? Iya, iya. Itulah Bible kok kayak begitu. Oh. Bayangkan hebatnya PL. Itu kok 5 kitab kejadian sampai ulangan loh. no wonder yang Pak Bro cerita ketika Rabi nulis sesuatu dia ada salah. Itu semua satu itunya harus dibuang. Harus dibuang. Karena ada kemungkinan. Ada nggak jalan nanti artinya. Iya. Itu Terus, setiap kata yang dipilih ada di kitab Torahnya Musa. Setiap kata membentuk setiap huruf membentuk sebuah kata atau kalimat. itu yang kemarin Pak Bro cerita di Rabi Gaduri, Pak. Iya. Suratnya di Betul. ujung-ujungnya. Iya. Itu kan baru surat. Ini kitab loh. Oh, itu berarti Rabi pinter banget ya, Pak. Nggak cuma Rabi pinter, Tuhan yang jago. Bayangkan memilih kata-kata bahasa Ibrani yang nanti kalau disusun dalam satu halaman begitu, Iya. itu bisa nyari ada kata apa, tahun apa, angka berapa. Itu ratusan satu halaman. Masalahnya kita kan cuma mengambil 10 atau 5 sesuai pandangan kita. Kenapa nggak sajikan semua? Jadi gini, saya maunya begini. Ini Bible Code. Oke. Kitab apa? Kitab Ulangan ke-6. Pasal 6. Satu pasal ya, tampilkan semua. Bikin Bible Code-nya. Setelah itu, semua kata yang tertera, sajikan, kita baca. Itu fair. Artinya nih, kalau misalnya saya di rumah, tadi misalnya Lukas 6 lah gitu. Jembrengin semua. Oh enggak, harus Torah. Harus Kejadian sampai Ulangan. Nggak bisa kita PB. Nggak bisa. Pakai Yosua pun nggak bisa. Harus Torahnya Musa. Wow. Makanya kenapa ini seru banget. Jadi rahasia dibalik rahasia. Iya. Rahasia. Saya membuka ini, ada orang bilang, wah ini seru nih Rapture. Pas saya buka, oh masih ada tahun-tahun tersembunyi. Jadi kalau kita nggak peka atau nggak cermat, kita bisa jatuh dalam sebuah, wah ini kok saya jadi kayak orang penyesat ya. Padahal nggak ada di situ. Cuma kita lupa. Ada satu yang hilang, nggak kita bahas. Katanya hilang satu. Dan itu kita nggak bisa punya ya Pak Bro. Hanya rabi-rabi yang bisa ngelihat. Ada softwarenya, mau beli berapa coba modalnya. Oh, ada. Ada. Saya sudah ada. Dan ingat, punya modalnya aja kita kan ingat harus ada arti hurufnya. Betul. Itu yang sulit. Keriting semua. Keriting semua, iya. Repotnya di situ. Jadi Bible Code oke. Cuma ingat ya, Bible Code yang tersaji ada mengerti, Bapak Ibu mengerti dengan YouTube. Tolong mengerti, itu kata-kata yang disajikan itu mungkin 1/10 atau 1/20 dari semua kata yang ada dalam satu pasal atau satu halaman. Oke. Kalau saya mau fair lebih baik begini, sajikan sama saya semua kata yang ada, peluang yang ada, nanti kita pilih sama-sama. Ya, saya bisa cerita apapun. Kalau saya cuma ngambil dari 100 kali kata, saya ngambil 50, saya bisa cerita apapun di situ. Bahaya kan? Iya, tidak boleh. Nah, Pak Bro, mumpung di sini, saya nyelip pertanyaan sendiri boleh, Pak Bro? Ya, apa nih? Kitab Henoh itu sebenarnya gimana sih, Pak Bro? Kitab di luar Alkitab itu sebenarnya apa, Pak Bro? Apakah memang didesain untuk memberikan pandangan? Nggak bisa ngomong gitu ya, gini. Pola pandangnya dari siapa nih menjawabnya? Dari Kristen yang kanonisasi Alkitab, kita udah pasti bilang untuk kitab nggak berkualitas sama sekali. Iya. Itu adalah apokrifa. Apokrifa itu adalah nggak jelas lah, gelap lah. Nggak jelas. Kalau kanonnya jelas yang ini 39 sama 27 itu jelas. Tapi itu kan kita terima sebagai sebuah keniscayaan. Oke, udah pasti benar gitu ya. Tapi tolong dari sisi pandang Yahudi. Nah, kadang-kadang saya tuh lebih suka mendapat penjelasan yang lengkap. Nanti saya yang memutuskan. Saya pro yang mana. Saya nggak terlalu suka dengan jawaban-jawaban yang tertutup yang kalau ditanya, ya pokoknya, paling nggak suka saya, pokoknya. Nah, orang Yahudi itu punya buku tuh banyak sekali. Contoh, Kitab Perjanjian mengatakan dengan jelas bahwa ada seorang raja
itu dalam masa kehidupannya luar biasa sekali. Nih, kalau Anda melihat kitab-kitab yang luar biasa, itu adalah kitab Raja-Raja misalnya. Anda bisa melihat dalam 2 Tawarikh. Nah, ini 2 Tawarikh katanya kan kitab Perjanjian Lama terakhir ya, Pak Bro? Oh ya, betul. Betul. Jadi kalau Anda membaca dalam kitab 2 Tawarikh di situ, itu cerita mengenai raja-raja. Raja-raja yang ada di Israel maupun yang ada di Yehuda. Terima kasih Anda telah mengikuti Wednesday Bible Wisdom pada hari ini. Sehubungan dengan libur Natal, maka kegiatan Kul Menyembah diliburkan mulai tanggal 21 Desember 2020 dan akan aktif kembali pada tanggal 4 Januari 2021. Ibadah minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Siri atau melalui aplikasi RCTI Plus. Anda dapat mengunduh aplikasi RCTI Plus di Apple Store atau Play Store. Untuk ibadah online minggu depan, hari Minggu 27 Desember 2020, Special Performance Christmas Celebration. Ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Gembala Cabang, Pastor Herman Bunyamin. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GBI Kebon Siri Wednesday Bible Wisdom. Jangan mengasihi dunia. Dunia ini sedang senyap dengan segala keinginannya. Seri yang keempat. Pada hari Rabu 30 Desember 2020 bersama Pastor Aruna Wiryo Lukito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Ibadah Natal 25 Desember 2020, pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Ibadah dimulai pukul 8 pagi. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu dapat mempersiapkan roti atau crackers atau biskuit serta sirup di rumah masing-masing. Ibadah dapat dilihat secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Siri atau melalui aplikasi RCTI Plus. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Doa puasa bersama tanggal 7 sampai dengan 27 Desember 2020 selama 21 hari dengan tujuan berdoa untuk 1. Keamanan NKRI, damailah Indonesiaku. 2. Penyelesaian pandemi COVID-19. 3. Ancaman resesi ekonomi global. 4. Pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran dan menyeluruh di era Pentakosta ketiga. 5. Penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Dan yang ke-6, Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020. Doa puasa ini wajib untuk pelayan jemaat dan aktivis serta dihimbau untuk jemaat. Jenis puasa ditentukan oleh masing-masing pribadi. Kini Anda dapat memberikan persembahan umum, syukur dan perpuluhan melalui QR Code. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, dapat menggunakan dompet digital sebagai berikut. Buka aplikasi e-payment yang akan digunakan, scan QR Code yang tertera di layar, masukkan nominal yang diinginkan, klik OK atau lanjutkan, atau confirm dan lakukan konfirmasi pembayaran. Selamat, Anda telah berhasil melakukan proses transfer via QR Code. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum perpuluhan dan diakonia dan bantuan COVID-19 dapat Anda transfer
ke nomor rekening berikut ini. Demikianlah News Plus hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih yang manis dari Tuhan Yesus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, amin.